Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Nggih. Eh, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nggih. Semoga dalam pembelajaran kali ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa memahami materi, nggih, dan juga ingat berdoa untuk kesehatan kalian, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita sudah sampai di tema 2, subtema 3, menyayangi tumbuhan. Ya, kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Nah, banyak sekali ya. Nah, tumbuhan itu kan diciptakan oleh Tuhan, untuk kita manfaatkan, sangat berguna, Selain untuk bahan makanan, ya, tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang menghasilkan oksigen. Tidak hanya itu anak-anak, yang bisa mengurangi pencemaran udara itu ya tumbuhan, Nah, selain itu uh, bisa digunakan batangnya untuk rumah dan lain-lain, banyak sekali manfaatnya ya. Jadi kita harus menjaga kelangsungan hidup tumbuhan sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, mari membaca anak-anak. Nah, di sini Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Ya, Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Nah, karena buku itu adalah sumber ilmu, gudang ilmu. Jadi dengan membaca kita itu akan bisa mendapatkan banyak ilmu. Di perpustakaan kita juga banyak sekali buku-bukunya. Nah, kalau tidak dalam masa pandemi ini, kalian bisa ke perpustakaan, pinjam buku, dari membaca itu kalian akan mendapatkan banyak ilmu. Seperti Siti di sini, dia mendapatkan ilmu, tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Nah, ini anak-anak, Pak Irfan sering mengingatkan, kita harus belajar untuk membaca, dan memahami isinya. Dengan itu kita akan mendapatkan paham akan maksud dari bacaan, isi cerita. Salah satunya di sini adalah petunjuk perawatan melati. Nah, di sini nomor 1, apa saja yang dilakukan untuk perawatan bunga melati. Siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. Nah, ini gambar di samping itu potnya. Terus pecahan batu bata merah atau pecahan genting itu kalian taruh di situ. Nah, terus campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Jadi antara pasir, tanah, dan pupuk kandang itu banyaknya sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Campuran itu mau tadi dimasukkan ke dalam pot, isinya sepertiga bagian pot. Nah, setelah itu masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Jadi bibitnya tadi itu tanahnya jangan dibuang, harus disisakan. Nah, kita masukkan ke pot. Tujuannya apa? Tanahnya tidak dihilangkan, ya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Nah, langkah keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh, sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Jadi tiap kita menanam dalam pot itu jangan diisi penuh. Nah, masih harus disisakan
nggih, untuk space air ya. Sehingga waktu disiramkan itu air tidak keluar, nggih. Nah, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Siram tanaman dengan air secukupnya. Oke. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, ini langkah-langkah petunjuk perawatan bunga melati ya. Nah, itu fungsi dari membaca ya anak-anak. Nah, dari membaca kita akan mendapatkan banyak ilmu. Ya, di sini anak-anak, Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Ya, selain membaca anak-anak, ternyata kita bisa mendapatkan ilmu dengan bertanya. Selain sekolah juga, ya. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa malu bertanya sesat di jalan. Ya. Nah, di situ maksudnya kalau kita tidak tahu, tidak mencari ilmu, nanti langkah yang kita lakukan untuk menyelesaikan sesuatu itu belum tentu benar, bahkan bisa menjadi salah dan berakibat fatal. Jadi seperti kalian kalau dalam pembelajaran itu belum paham, jangan malu untuk bertanya kepada Pak Guru. Nanti Pak Guru jelaskan lagi agar kalian memahami materi. Soalnya yang membutuhkan ilmu itu kalian anak-anak. Kalau Pak Guru, orang tua kalian itu sudah pernah melewati fase seperti ini. Nah, makanya jika kita ingin mengetahui sesuatu, kita harus bertanya pada orang yang memahaminya. Nah, selanjutnya anak-anak, di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Nah, di sini kita akan belajar namanya garis bilangan anak-anak. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat, seperti pada gambar. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Nah, inilah garis bilangan, nggih. Nah, dari ada garis nggih panah nggih anak-anak. Nggih, menuju ke sana. Nggih. Nah, di situ ada bilangannya, mulai dari yang paling kecil menuju ke yang paling besar, nggih, terus menerus. Ya, dan selisihnya itu sama, 0, 1, 2, 3, selisihnya kan 1, 1, 1 semuanya, ya anak-anak. Nah, ini namanya garis bilangan, ya. Garis bilangan ini dimulai dari 0. Ya, di sini ada 0. Pokoknya dimulai dari 0. Setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, tulislah angka yang seharusnya menepati huruf garis bilangan di bawah ini. Tadi kan berurutan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi habis 0 itu ada 1. Oke. 2 i berapa? 0, 1, 2 ada 3. Oke. Jadi 5 ya anak-anak. 1. Terus yang R selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5. Oke. 6, 7, I-nya 8. 9 hanya itu 10. Oke, karena berurutan. Ya. Nah, sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih yuk. Oke. Nah, pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Oke. Nah, ini lihat di posisi A. Oke. Posisi A itu ada di angka 0 karena baru ditanam, belum tumbuh. Nah, setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B, angka 2. Oke, posisi B ini di angka 2. Oke. Nah, dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Oke. Nah, di sini kan
ada 2, 1, 2, berpindah 2 satuan. Nah, kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya itu 0 ditambah 2, hasilnya 2. Oke. Terus ada cara lain. Nah, panjang pohon sirih ada di posisi 3. Oke. Nah, setelah beberapa waktu pohon sirih bertambah 2 satuan. Yuk kita hitung. Caranya seperti ini. Kenapa bisa di 3? Kan panjang pohon sirih ada di posisi 3, angka 3. Kita hitung 1, 2, 3. Oh, ada di posisi 3. Kita beri tanda A. Nah, beberapa waktu pohon sirih bertambah 2 satuan. Tinggal kita hitung lagi 1, 2. Ada di posisi 5 anak-anak. Nah, seperti itu caranya. Jadi bentuk penjumlahnya adalah 3 ditambah 2, hasilnya 5. Nah, jika pohon sirih di angka 4, nah, setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjangnya? Ya, tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4. Terus tambah berapa? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bentuknya 4 plus 7 sama dengan 11. Itu caranya dalam penjumlahan dengan garis bilangan. Terus di sini ada contoh soalnya, kita kerjakan bersama-sama yuk. 5 ditambah 2 posisinya 1, 2, 3, 4, 5. Di sini posisi 5 ditambah 2. Tinggal kita hitung 1, 2. Ganti warna dulu bentar anak-anak. 1, 2. Oh, jadi 5 ditambah 2 hasilnya 7. Anak-anak. Nah, seperti itu caranya menggunakan garis bilangan. Nah, selanjutnya 3 ditambah 8. Kita hitung posisi 3 di mana? 1, 2, 3. Di sini posisi 3. Terus ditambah 8. Kita hitung dari posisi 3 itu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 3 ditambah 8 itu hasilnya 11. Seperti itu. Sudah paham penjumlahan dengan garis bilangan. Nah, nanti tugas kalian ada di halaman 132. Nah, di sini ada bentuk penjumlahan. Nah, selesaikan dengan garis bilangan anak-anak seperti cara yang tadi. Selanjutnya anak-anak, Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Nah, batik itu adalah kain yang bermotif anak-anak. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Nah, ini contohnya ada beberapa motif batik, motif tumbuhan pada batik. Selain motif tumbuhan, ada juga motif hewan pada batik. Coba kalian lihat seragam yang dipakai bapak ibu guru di sekolah, itu ada motif hewannya juga. Nah, di sini ada ini contohnya motif pertama, terus motif kedua. Di sini ada motif ketiga dan motif keempat. Anak-anak. Nah, sangat indah bentuknya bermacam-macam. Nah, setiap orang itu pasti punya selera masing-masing tidak harus sama. Ada yang mengatakan gambar pertama lebih bagus, ada yang kedua, pasti punya alasan sendiri. Nah, Pak Irfan suka yang motif warna biru ini karena suka yang warna biru. Selanjutnya anak-anak, warga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya.
Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Ya, karena dia punya tanaman di sekitar rumahnya, dia punya kewajiban untuk merawatnya. Salah satu dengan menyiram air. Nah, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari peran dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah itu melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Nah, kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukannya di rumah. Contohnya kewajiban Dayu tadi yaitu menyiram tanaman. Nah, kalian bisa kewajiban kalian membereskan tempat tidur setelah bangun. Itu juga bisa menaruh piring sama sendok setelah makan ke tempatnya, ke tempat cuci, itu juga bisa anak-anak. Jadi di dalam satu keluarga itu pasti punya hak dan kewajiban, harus saling membantu, seperti ibu kalian bertugas untuk merawat kalian, mengurus rumah tangga, kalian bisa membantu saat ibu kalian mengurus rumah. Nah, seperti waktu menjaga kebersihan, menyapu, dan lain-lain. Nah, di sini anak-anak ada teks bacaan yang berjudul membuat dan merawat tanaman gantung. Dari judulnya, teks percakapan ini isinya pasti tentang cara membuat dan merawat dari tanaman gantung. Nah, coba kalian baca dengan seksama. Nah, kalau kalian bisa memahami, nanti kalian akan mendapatkan ilmu, tahu isi cerita ini apa, yaitu cara membuat dan merawat tanaman gantung. Nah, dan ada gambarnya juga, bisa kalian pahami dari gambar ini. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang kegiatan memutar badan dan menekuk badan dalam permainan. Ada langkah-langkahnya. Pertama, Edo sedang memutar kepala. Kedua, Edo sedang memutar lengan. Nah, selanjutnya Edo sedang memutar pinggang dan kemudian memutar tumit. Nah, setelah itu kegiatan memutar. Nah, di sini menekuk. Nah, menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada seperti gambar. Selanjutnya kaki kirinya yang ditekuk dan diletakkan di depan dada. Selanjutnya kaki kanan dan ditekuk dan diletakkan di belakang. Setelah itu kaki kiri yang ditekuk dan diletakkan di belakang. Ini sesuai dengan gambar. Nah, rangkaian gerakan kombinasi tadi anak-anak bisa kalian lakukan di rumah untuk berolahraga. Dan selanjutnya akan dijelaskan waktu materinya dengan Pak Sam. Nah, di sini ada dongeng anak-anak, mari kita baca bersama-sama. Hutan bakau, si sabuk hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya, kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Nah, hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Jadi pengikisan itu karena kan ada ombak di pantai. Nanti tanahnya terkikis, terseret dengan ombak. Karena ada hutan bakau, itu melindungi anak-anak dari tanahnya itu biar tidak terkikis oleh air laut. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau.
yaitu pertama penyiangan dan kedua penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Nah, tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ya, karena capitnya kepiting itu kan tajam ya anak-anak. Itu bisa memotong batangnya pohon bakau yang masih kecil. Nah, karena masih kecil kalau terpotong batangnya kan pasti mati. Oke, nah, jadi kepiting itu juga termasuk hama untuk pohon bakau kecil. Nah, ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Selain kepiting ternyata manusia juga anak-anak, nggih. Karena apa? Mereka tidak menyadari, nggih, kurang bertanggung jawab. Mereka tidak menyadari fungsi dari hutan bakau. Tapi mereka terlalu fokus nggih sama mencari kepiting untuk penghasilan mereka, untuk diri mereka sendiri. Itu namanya egois nggih anak-anak. Karena tidak paham juga, bisa saja tidak punya ilmunya. Sekarang kalian tahu kan bahwa menjaga lingkungan itu penting. Oke. Nah, salah satunya dengan menjaga hutan bakau ini. Nah, tugas kedua kalian menjawab pertanyaan ini ya anak-anak di halaman 129. Oke. Nah, dan tugas nanti kalian akan membuat daftar pertanyaan ya, dengan membuat daftar pertanyaan ya, yang disesuaikan dengan teks bacaan hutan bakau tadi nggih. Coba. Nah, sekian materi dari Pak Irfan nggih anak-anak. Kalau masih ada materi yang belum jelas bisa ditanyakan nggih. Selalu semangat, selalu jaga kesehatan kalian, keep fighting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.